Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Januari 2026 dengan judul Pekabaran yang kuat dalam kemasan biasa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Mari kita ikuti penjelasannya. Seringkali Tuhan menggunakan hal-hal yang biasa dalam hidup kita. Dan itu baik, karena kebanyakan kita adalah orang biasa. Begitu pula dengan William Miller. Pengalaman Timothy Cole, pendeta jemaat Kristen Connection Delaware, Massachusetts, menggambarkan fakta itu. Setelah mendengar tentang keberhasilan Miller yang luar biasa sebagai seorang penginjil pada akhir tahun 1830-an, Cole mengundangnya untuk mengadakan serangkaian pertemuan di gerejanya. Dia pergi untuk menyambut penginjilan yang sukses itu di stasiun kereta api dengan harapan menemui seorang pria berpakaian modis yang penampilannya sesuai dengan reputasinya. Cole memperhatikan dengan seksama ketika para penumpang turun dari kereta, tetapi tidak melihat seorang pun yang sesuai dengan gambaran dalam pikirannya. Akhirnya seorang pria tua yang sederhana, dengan kaki gemetar karena tanda-tanda kelumpuhan, turun dari gerbong penumpang, yang membuat Cole kecewa. Orang tua itu ternyata adalah Miller. Pada saat itu dia segera menyimpulkan tidak mungkin memiliki banyak pengetahuan tentang Alkitab. Karena malu, Cole menuntun Miller masuk melalui pintu belakang gerejanya, dan setelah mengarahkannya ke mimbar, ia duduk di antara para jemaat. Miller merasa sedikit diperlakukan tidak baik, tetapi tetap melanjutkan menyampaikan pekabarannya. Ternyata, jika Cole tidak terkesan dengan penampilan Miller, reaksinya Cole terhadap khotbahnya justru sebaliknya. Setelah mendengarkan selama 15 menit, ia bangkit dari antara jemaat dan maju serta duduk di mimbar di belakang Miller. Miller berceramah setiap hari selama seminggu dan kembali lagi bulan berikutnya untuk seri kedua. Kebangkitan rohani sukses, bahkan Cole pun beralih mengikuti pandangan Miller. Kenyataannya adalah bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dengan orang-orang biasa. Jurnal Maine Wesleyan mencirikan Miller sebagai petani biasa, tetapi menyampaikan bahwa ia berhasil menarik perhatian pendengarnya selama 1,5 hingga 2 jam. Bukan orangnya, tetapi pekabarannya. Pekabaran Miller tulus, logis, dan alkitabiah. Dan ia juga menyelipkan humor-humor ringan. Pada suatu kesempatan, ketika dikritik karena keyakinannya, ia mengatakan kepada para pendengarnya, mereka telah mengatakan bahwa saya gila dan telah berada di rumah sakit jiwa selama 7 tahun. Jika mereka mengatakan bahwa dunia ini gila selama 57 tahun, saya akan mengaku bersalah atas tuduhan itu. Orang biasa dengan pekabaran yang berpengaruh
Tuhan menggunakan dia. Dia juga dapat menggunakan Anda jika Anda mengizinkannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.